memberkati kami semua berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan berkat yang daripada Engkau Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di sini. Tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus hati kami, sehingga ibadah kami boleh jadi dan boleh berkenan kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sebelum ketong membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketong kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A. Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama sampai baitnya yang ke-6. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami, dan seterusnya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga firman yang hamba sampaikan kiranya sesuai dengan maksud dan juga kehendak Tuhan saja. Dan firman-Mu Bapa dapat menjadi berkat, pedoman, penunjuk jalan yang benar bagi kami semua. Siapkan hati kami semua sehingga dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Firman pada malam hari ini terambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kakang semua yang sudah mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan masing-masing. Haleluya. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, ada satu ilustrasi. Ada seorang guru, dia meminta dia murid-murid nih untuk membawa satu kantong plastik bening bawa di sekolah. Semua anak diminta untuk tulis nama orang-orang di itu kentang, diminta untuk membawa kentang juga, diminta menulis satu nama pada satu kentang, nama orang-orang yang dong saling memaafkan. Kayak misalnya beta marah dengan siapa, beta ada benci siapa, begitu betul tulis nama di satu kentang. Masing-masing orang yang dia benci betul di satu-satu kentang, kasih masuk dalam itu plastik. Jadi semua anak punya beban kentang di itu plastik. Ada yang dia beban sedikit, ada yang banyak, ada yang bawa kentang sedikit, ada yang bawa banyak. Pokoknya tergantung dong, soalnya mau kasih maaf ada berapa banyak orang, itu kentang sebanyak itu juga.
Sama dengan kentang, begitupun dosa. Menyimpan dosa malah jauh lebih merusak katong punya hidup, merusak katong punya jiwa, merusak katong punya segala macam yang ada di katong. Awalnya mungkin katong rasa biasa-biasa sonde rasa terganggu. Tapi semakin lama katong hidup akan semakin lebih busuk dari kentang yang dicerita tadi, kentang yang disimpan itu anak-anak tadi di dalam plastik. Jika katong hidup masih mau menyimpan dosa, berarti katong masih mau diperbudak dan terbelenggu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Katong masih menggenggam rasa marah mungkin terhadap orang lain, rasa benci, dendam, iri hati. Rasa-rasa seperti itu yang terus menerus, maka katong hidup tuh dikatakan belum merdeka. Katong bacaan tadi menyebutkan orang yang tinggal di dalam Kristus adalah murid Kristus. Murid Kristus akan hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka. Merdeka artinya bebas dari perhambaan atau juga penjajahan. 9 hari yang lalu pokoknya sekitar 1 minggu yang lalu katong merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus kemarin. Perayaan ulang tahun ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari penjajah. Dan itu merupakan kemerdekaan sebagai bangsa. Sedangkan kemerdekaan katong sebagai manusia adalah kemerdekaan yang katong peroleh di dalam Kristus yang membebaskan katong semua dari perhambaan dosa. Jadi sampai ada lagi perhambaan dosa di dalam katong hidup karena Kristus sudah memerdekakan katong. Bapak Mama, ketika Yesus menyampaikan pokok tentang kebenaran yang memerdekakan, orang banyak memberi respon. Di ayat yang ke-33 dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Perkataan Yesus ini ternyata sulit diterima oleh orang banyak. Terkesan dong mau membantah apa yang Yesus bilang. Dari ketemu bacaan tadi, yang membantah Tuhan Yesus tuh ternyata bukan orang Farisi, bukan orang Saduki atau ahli-ahli Taurat. Kalau itu 3 kelompok orang yang bantah mungkin bisa ketemu masuk akal. Tapi ternyata yang membantah Tuhan Yesus tuh orang-orang yang dikatakan telah percaya kepadanya. Dong percaya tapi dong masih membantah Tuhan Yesus ketika Tuhan bilang dong akan merdeka. Kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Rumah tangga yang bahagia dan yang lain-lain, di situ katong bersepakat dengan Tuhan. Tapi saat kehidupan katong rasa sudah masuk akal untuk katong. Katong mulai bertanya kemana katong keluarga yang bahagia, yang dahulu ada. Terus dalam pekerjaan bukan promosi yang katong dapat, malahan PHK. Di situ katong mulai berdebat dengan Tuhan, katong mulai protes dengan Tuhan. Katong sana mau mendapatkan hal-hal yang buruk itu dari Tuhan dalam katong punya perjalanan hidup. Katong hanya mau menerima yang enak-enak sayang dari Tuhan. Yesus menegaskan bahwa katong status sebagai umat Allah, keturunan Abraham, belum cukup. Sebab walaupun status hubungan Abraham, keturunan Abraham, tetapi katong tetap hidup di dalam dosa, maka katong ini tetap hamba dosa. Jadi kayak mau bilang, katong anak presiden yang paling dihormati, tapi kayak katong pekerjaan setiap hari ini bakalai dengan orang, bikin masalah dengan orang. Berarti
Kotong berstatus bukan orang terhormat lagi. Kotong status seperti orang yang suka membuat masalah. Jadi status itu sampai menentukan kotong ini masuk dalam sebagai hambanya Allah atau hamba dosa. Kita harus berbuat sesuatu, melakukan kehendak Tuhan untuk dikatakan sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Mungkin ini murid Yesus, tetapi dalam perjalanan hidup, apakah ketong hidup dalam kebenaran firman-Nya, atau ketong hidup ini masih terikat dengan macam-macam perbuatan daging? Kristus memerdekakan ketong dari dosa, tapi itu kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas, sehingga ketong dengan seenak hati melakukan apa saja yang ketong mau. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam koridor firman Allah. Karena itu status sebagai murid Yesus harus disertai dengan ketaatan melakukan pengajaran dari sang guru. Ketong menyebut ketong diri ini Kristen, keluarga Kristen. Berarti ketong harus memiliki karakter Kristus dalam ketong punya hidup. Kebenaran dalam Kristus akan menyadarkan seseorang dari dosa, dan dari kuasa Yesus akan membebaskan dari budak dosa. Jadi sekarang Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, yang Tuhan kasihin, ketong mau pilih yang mana? Kekristenan sekedar status atau gaya hidup, dimerdekakan dari dosa atau merdeka untuk berbuat dosa? Penjajahan dosa ini bisa dilawan dengan status, sama kayak tadi ketemu pembacaan firman Tuhan. Dong bilang tuh nih turunan Abraham, jadi dong bukan budak siapa-siapa. Tapi itu semua harus dengan pemulihan daripada Tuhan. Menjadi Kristen ini, menjadi keluarga Kristen, bukan ketong harus cuma sekedar percaya dengan status atau ucapan, tapi ketong harus percaya dengan sepenuh hati, dengan ketong pun jiwa dan segenap ketong kelakuan, ketong perbuatan. Itu berarti ketong mempercayakan ketong diri penuh kepada Tuhan Yesus untuk memerdekakan ketong dari belenggu dosa. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia yang memampukan ketong untuk menjadi apa yang telah dirancangkan bagi ketong semua. Jika tadi kentang busuk tuh sangat nyaman untuk ketong bawa sehari-hari, apalagi dosa. Mari ketong tetap terima Tuhan, tetap terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan itu segala kebenaran itu yang akan membuat ketong merdeka. Amin. Tuhan memberkati ketong dengan firman-Nya. Akan menutup ketong punya ibadah pada malam hari ini. Kembali melakukan Kidung Jemaat 363. Baitnya yang pertama. Dan setelah ketong bernyanyi, Mama Tin akan berdoa berkat untuk ketong semua. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya dan sisa yang berikut. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Baik Bapak Mama, adik-adikku sekalian, kita pulang dan kita bawa berkat Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih banyak Bapa di sorga atas kemuliaan cinta kasih Tuhan telah bersama-sama dengan kami saat ini, dan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan berjalan dengan baik. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, tetapi kami mohon tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan menyertai keluarga yang kami tinggalkan, Bapak Ernest bersama Mama Sayang, dan kami yang pulang ke rumah tangga kami masing-masing, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Tuhan menyertai kami malam hari ini, dan malam hari ini menjadi bagian kami semua Tuhan. Dan malam ini juga kami mohon Bapa Engkau melindungi kami, agar kami boleh tidur dengan tenang, dengan penuh sukacita dan penuh sejahtera. Dan pada besok pagi, fajar pagi telah menyingsing bagi kami. Kami bangun dari tempat tidur kami melanjutkan apa yang Tuhan berikan pada kami pada hari yang baru. Inilah kami Tuhan, dan kami pulang dengan membawa anugerah dan keselamatan daripada Allah, menyertai kami semua mulai dari saat malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Selamat malam. Malam cinta. Cinta obatnya.